Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Eskom di channel Eskom Banten. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete menggunakan Java, khususnya Java NetBeans dengan database MySQL. MySQL kita menggunakan XAMPP versi berapa ya? Versi 5 kalau nggak salah. Oke, langsung saja. Ini aplikasi sederhana. Jadi, kedepannya menggunakan tutorial ini, kalian bisa mengembangkan sendiri. Silakan buka Apache NetBeans, kemudian buka SAM Control Panel. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada MySQL-nya ya, dengan Apache-nya juga. Apache itu sebagai servernya, MySQL sebagai database-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada ports. Ports ini yang akan kita gunakan di script-nya nanti. Apache-nya menggunakan ports 8080. Kalau punya kalian standarnya atau defaultnya adalah 80. Karena punya di sini saya sudah dirubah. Jadi 8080 ini untuk menghindari konflik dengan SQL yang lain. Kemudian yang SQL juga menggunakan portnya 3307. Oke. Nah, untuk membuat aplikasi, pertama-tama kita buat sebuah folder baru ya, di mana saja terserah kalian. Saya di sini di drive D ada latihan Java, bikin folder namanya karyawan Delta. Nah, ini ada dua buah library. Yang pertama di sini MySQL Connector Java 5118. Yang kedua di sini RS2XML. Ini dua library yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Nah, tinggal di add saja nanti. Kita kepinggirkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya klik yang ini new project atau bisa melalui file new project. Oke, buat kalian yang belum menginstal Exam, silakan diinstal dulu. Mau versi berapa saja boleh. Ini tinggal di next. Nama projectnya di sini Delta, karyawan Delta. Nah, begini saja. Create main class-nya jangan lupa checklistnya dihilangkan. Kemudian untuk project location-nya kita browse di mana tadi, latihan Java. Nah, ini dia latihan Java, ada karyawan Delta. Nah, ini tinggal di open. Nah, di sini latihan karyawan Delta. Kalau sudah tinggal diklik finish. Nah, ini dia nih source package dengan libraries. Libraries kita tambahkan dua libraries yang tadi. Caranya klik kanan add jar atau folder. Nah, ini kita cari lokasinya, latihan Java karyawan Delta. Nah, ini dia. Terus kita dua-duanya nih, kita dua-duanya satu-satu dulu. Open, klik kanan add jar folder lagi, rs2xml, open. Nah, ini sudah dua nih. Terus untuk default package klik kanan new java package. Nah, ini kita kasih nama karyawan. Huruf K-nya huruf besar ya. Di Java itu huruf besar huruf kecil diperhatikan atau istilahnya case sensitive. Finish. Nah, sudah. Tinggal kita buat JFrame form. Nah, ini dia JFrame form. Kemudian kita kasih nama di sini, misalkan
sorry, di sini kita kasih nama biodata. Finish. Nah, ini kita buat desainnya. Kita lebarkan dulu nih. Lebar desktop itu berapa ya? 768 pixel kalau nggak salah. Lebarnya jangan lebar-lebar dulu. Ya, sudah. Kemudian kita buat pakai label di sini. Label. Kita ketik teksnya. Form biodata, atau nggak perlu pakai form juga nggak masalah. Biodata karyawan Delta CV Delta Microtech. Untuk fontnya bebas saja, mau bold boleh, ukurannya 14 boleh, jenis hurufnya bebas saja lah. Oke, seperti ini. Kemudian untuk desain silakan saja ya, bebas. Kemudian kita menggunakan lagi di sini ada macam-macam tools. Pakai apa ya? Text view, text area. Slider, panel, oke panel aja lah. Ini kita pakai panel begini untuk tampilan. Nah, begitu. Tampilan foreground, backgroundnya kita ganti nah gitu, sudah, biar tampilannya cantik gitu. Kemudian kita bikin panel lagi satu di bawahnya di sini. Ukuran hurufnya kita perbesar lagi lah, 24 ya, 24. Oke lah, 24. Panel kita buat ukurannya 320 sampai ke bawah nih, kita mentokin ke bawah. Seperti itu. Kalau dia tidak mentok ke bawah, nanti ada sisanya di pinggirnya. Save. Kalau mau lihat hasilnya kita run aja. Kalau muncul seperti ini, klik OK. Nah, ini muncul hasilnya seperti ini. Nah, kalau diperbesar dia ukuran panelnya mengikuti. Nah, untuk ini boleh di pinggir saja seperti itu. Panel yang ini
kita kasih warna lagi nih, backgroundnya bebas aja, mau warna apa aja boleh, warna abu-abu misalkan. Nah begini, kemudian kita masukkan label. Oh ya, ini panel kita bisa tidak ada teksnya ya. Ya sudahlah kalau gitu. Label ini edit text, namanya adalah ID karyawan, enter. Kalau tulisannya tidak terlihat, fontnya nah jadi warnanya putih. Nah begini, kemudian menggunakan text field, kita sejajarkan ke sini text field. Ya cukup segini, kita perlebar sedikit. Text field ukuran hurufnya kita samakan 12, teksnya kita hilangkan, backspace, enter. Nah sudah nih. Ini kalau mau diperlebar boleh, tidak juga tidak apa-apa. Jadi di sini nanti kita bisa untuk tombol cari misalkan. Ini diklik, tekan shift, kemudian ini text field kita klik. Nah, klik kanan, copy, klik di area kosong di sini, klik kanan, paste. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6. Tinggal klik kanan, paste lagi, atau paste. Klik kanan, paste lagi. Klik kanan, paste lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini kalau di Visual Studio kan dia pakai wrap text untuk membuat multiline, tapi kalau di sini kita menggunakan text area. Text area ini satu lagi kita copy labelnya saja. Kemudian kita pakai text area untuk alamat. Fontnya kita cari Tahoma. Oke, 12. Oke. Nah, kemudian ini label kita rubah satu-satu. Nama, enter. Kalau posisinya berubah-ubah, biarkan saja dulu. Yang ini nick, yang ini jabatan, yang ini nomor HP, enter. Terakhir alamat. Posisinya berubah-ubah seperti ini. Ya, kebiasaan dari Apache NetBeans. Bisa kita akali sebenarnya, tapi ini buat praktis saja. Kita samakan dulu lebar text field-nya, kita sisakan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kita buat satu lagi panel di sini. Cukup.
Kemudian kalau kita masukkan ke sini, oke, dia mau masuk, langsung menerima. Ya, cukup. Ukurannya kecil saja begini. Kita buat button, pakainya button. Nah, jadi ukurannya sebegini. Button 4 buah. Untuk tombol baru, baru. Kemudian tombol simpan, enter. Kemudian tombol delete, atau hapus. Sorry, kita pakai bahasa Indonesia, jadi hapus. Satu lagi keluar. Backgroundnya kita rubah. Nah, begitu. Cukup. Nah, untuk di sebelah sini kita menggunakan table untuk menampilkan data yang sudah disimpan ke dalam database. Iya, database-nya kita belum bikin ya. Tidak apa-apa, belakangan saja. Kita di sini menggunakan table nih, yang ini. Taruh di sini. Sip. Untuk merubah table yang ada di sini, kita pakai mana ya? Di sini ada table model ya, di model nih, di properties. Kolom yang pertama kita ganti dia, double klik saja. Titelnya kita rubah jadi ID karyawan, enter. Yang kedua jadi nama karyawan, enter. Yang ketiga jadi nick. Terus jabatan, enter. Untuk menambah 2 lagi, kan baru 4 nih, 2 lagi kita klik insert. Wah, ini jadi pindah ya. Oke, yang ini kita bisa move up. Nah, gitu. Ini jadi nomor HP, enter. Terakhir alamat. Editable-nya ini kita hilangkan semua checklistnya. Editable itu maksudnya nanti kalau sudah selesai, kalau sudah di run, apa yang ada di table sini dia tidak boleh diedit. Pengeditan harus dari sini, tidak boleh langsung di sini, karena ini aplikasi. Ya, aplikasi pengolah data itu disebutnya sistem informasi. Kalau mau bikin yang langsung bisa diedit di table itu nggak usah capek-capek bikin aplikasi seperti ini, cukup menggunakan Microsoft Excel, sama saja. Kalau sudah diklik OK. Nah, ini karena dia kurang lebar ya, silakan kalian lebarkan saja ininya. Ya, tinggal dilebarkan seperti ini. Nah, oke, kita save. Kalau kita run, dia hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya sementara seperti ini. Lebar setiap kolomnya nih, setiap fieldnya sama. Kalian bisa atur sendiri. Lebar setiap kolomnya bisa diatur.
bisa diatur. Nah, tinggal dicari di propertiesnya aja di sini. Ukuran untuk setiap apa namanya fieldnya, ya cari aja. Nah, selanjutnya kita buat database-nya. Buka browser kalian. Ketik di sini localhost 8080 php my admin. Kalau punya kalian karena defaultnya 80, jadi di sini tidak usah pakai port seperti ini. Enter. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada database Delta, tapi kita akan bikin baru lagi. Home. Database name-nya kita kasih nama Delta New misalkan, atau kalian bisa menggunakan nama masing-masing. Nama masing-masing di situ. Delta nama kalian masing-masing. Ya. Nah, misalkan Delta Escom. Create. Kemudian kita buat database, nama apa namanya, table. Kita kasih nama misalkan TB karyawan. Fieldnya ada 6. Go. Nah, di sini masukkan fieldnya satu-satu. ID karyawan, kemudian nama karyawan, jangan pakai spasi, gunakan underscore, nick, terus jabatan, nomor HP, no HP aja, terakhir adalah alamat. Nah, tinggal tipenya, tipe data. ID karyawan, kalau ID karyawan menggunakan full angka, ini boleh menggunakan integer. Ya, tapi kalau mau gabungan antara huruf dan angka, gunakan varchar. Tinggal sesuaikan length-nya atau lebar dari data, jumlah digit. Misalkan 10. Nama karyawan juga menggunakan varchar. Nama karyawan kira-kira 25. Nick menggunakan integer boleh, karena dia full angka, 16 digit. Atau kalau khawatir dia integer itu terbatas jumlah digitnya, jadi kita gunakan varchar saja yang lebih fleksibel. Jabatan juga varchar. Jabatan kira-kira berapa digit? 15 cukup ya. Nomor HP meskipun angka, dia jangan menggunakan integer. Soalnya integer itu dia tidak menerima angka 0 di depan. Jadi kalau kita ngetik angka 0, ketika kita simpan ke sini, ke table, maka angka 0 yang ada di depan itu akan hilang. Nah, makanya kita menggunakan varchar 12 digit. Alamat, jelas varchar. Dan berapa ya? 100 lah. Alamat lengkap. Nah, kemudian geser ke kanan untuk ID karyawan, kita akan menjadikannya sebagai primary key, kunci utama. Nah, ini size-nya dia tadi 10. Go. Nah, ini 0. Maksudnya kalau kita checklist 0 seperti ini, artinya dia data boleh
dikosongkan atau tidak diisi. Nol itu artinya kosong. Kalau tidak kita checklist di sini, artinya semua data harus diisi saat penginputan data. Nah, itu terserah kalian saja. Sesuaikan saja. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik save. Nah, itu nama database-nya Delta Escom, nama tabelnya TB karyawan. Nah, ada di sini. Karena dia namanya mirip Delta, jadi dikelompokkan di sini. Ya, ada satu tabel karyawan. Struktur. Kita misalkan insert satu tabel, satu record maksudnya, ID karyawannya bebas saja. Seperti misalkan nama karyawan, nama masing-masing aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begini misalkan. Berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kelebihan 1. Nah, begini. Jabatan direktur utama misalkan nomor HP 08 96 1234 5678, 12 digit. Alamat Pandeglang misalkan. Kalau sudah diklik go. Nah, ini sudah di-insert. Nah, ini sudah ada datanya. Kalau sudah, kita minimize dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat koneksi. Ya, jadi koneksi sesuai namanya, kita akan membuat koneksi atau penghubung yang akan menghubungkan aplikasi kita dengan database. Ya, jadi akan kita hubungkan dengan kelas koneksi. Caranya di sini di karyawan sini, di package karyawan, klik kanan new Java class. Nah, yang ini kita bikin kelas namanya koneksi. Huruf K-nya huruf K besar, K yang awalnya ini koneksi, huruf besar. Finish. Nah, kemudian kita ketik di sini. Kita import dulu library yang dibutuhkan. SQL connection. Import driver manager, import Java SQL exception. Nah, ini kalau kita belum mengimport yang ini tadi, memasukkan library yang ini, dia tidak akan berfungsi nih, error semua, pasti muncul warna merah di sini, tanda seru. Import Javax swing J option pin job. Nah, ini dia, enter, titik koma. Ini di bawah package karyawan, jangan salah ketik ya, diketiknya di bawah package karyawan. Kemudian kita klik di sini. Ini author, ini bisa kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Eskom Banten SMKN 1 Pandeglang. Lanjut. Private static.
kita beri komentar seperti itu, membuat koneksi ke database. Lanjut lagi, public static connection huruf C nya huruf besar ya, koneksi DB, nama koneksinya koneksi DB. Kita lempar SQL exception. Nah, begini. Fungsi fungsi dari exception sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan dipelajari lagi kalau lupa. If MySQL connect sama dengan null, artinya koneksinya itu kosong, tidak terkoneksi ke database. Misalkan karena SQL sum-nya belum dibuka, try string db sama dengan jdbc titik 2 mysql titik 2 localhost titik 2 titik 306. Nah, silahkan perhatikan exam control panel kalian. MySQL-nya itu menggunakan port berapa di sini? Kalau punya kalian 3306, maka ketik di sini 3306. Nah, karena punya saya sudah dirubah, nah, makanya di sini saya ketik 3307. Lanjut lagi. Kemudian nama database-nya tadi, nama database-nya adalah delta_scom atau nama kalian masing-masing. Nah, begini. Kemudian string, dia menggunakan huruf besar S-nya. String user. Jangan dulu ngelihat yang tanda seru yang merah ini ya. Biarkan saja. Kalau scriptnya nggak ada yang error, nanti dia hilang sendiri. Biarkan aja. String user. User di sini mungkin kita sama root. User ini dia dari sini, yang ada di sini. Tadi pertama masuk ke MySQL kan punya saya tadi diketik root. Nah, itu usernya, user dari database. Sementara untuk password dikosongkan. Soalnya tadi tidak menggunakan password. Sekali lagi, disesuaikan dengan MySQL punya kalian. Username-nya apa, password-nya apa, disesuaikan. Register driver, new com.mysql titik jdbc titik driver. Nah, ini dia, driver kurung buka kurung tutup titik koma MySQL connect. MySQL connect tadi diambil dari sini ya, dari sini nih nama connection yang ada di sini. Kemudian sama dengan connection driver manager titik get connection db diambil dari sini ya, ini alamat database nya db
user, pass, maksudnya password. Ini digunakan untuk connect ke database. Database-nya yang di sini. Menggunakan driver yang ini. Kemudian ke bawah satu kali panah ke bawah. Catch. Kita tangkap exception-nya kalau ada yang error. Nama exception-nya adalah nama variable exception-nya. J option pane, dia untuk memunculkan pesan kesalahan. Kita kasih null. Pesan kesalahannya di sini gagal terhubung ke database misalkan. Nah, kalau sudah turun 2 kali, ketik di sini return MySQL connect. Sip. Nah, tanda serunya hilang sendiri kan? Ini acuhkan saja. Selama dia bukan berwarna merah, acuhkan saja. Nah, ini untuk koneksi selesai sampai sini. Kita save. Coba kita run. Nah, dia karena tidak punya main method, tidak bisa run sendiri. Main method itu maksudnya sorry. Ini kita double klik. Nah, main method itu yang ada mainnya ini nih. Karena di sini tidak ada mainnya, ya dia tidak bisa di run sendiri. Dia berfungsi kalau dia dipanggil dari sini. Oke, langsung saja ke sini sekarang ke form biodata karyawan ini. Oh ya, ini ada yang lupa nih di sini. Model. Rows-nya kita tambah jadi 20 misalkan. Oke. Nah, jadi dia ada 20 baris. Biar lebih banyak muatnya. Atau silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lanjut ke pembuatan komponen sekarang. Pembuatan komponen kita ke mana ini? Tombol new, tombol baru. Oh iya, saya sambil ngelihat source code ya di Microsoft Word. Ini dia source code-nya. Kalian tinggal ngikutin saja, nanti akan saya kasih source code-nya. Nah, ini ke atas dulu nih, ke package ke sini nih. Nah, kita import lagi. Library yang kita butuhkan, Java, AWT, headless exception. Kemudian ada lagi Java AWT SQL connection. Lanjut Java SQL exception. Import Javax swing J option pane. Proteanit. Nah, dia proteanit
SQL titik BBUtil, tinggal ditekan-tekan enter saja. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di bawah sini nih kita ketik public boolean data baru. Nah, ini kita membuat variabel, nama variabelnya data baru, tipe datanya adalah boolean. Nah, kemudian di tombol baru tadi nih, ini tombol baru nih. Kalau takut salah, ini aja tombol baru, double klik. Atau bisa juga klik kanan, event action performed. Nah, ini yang ada tulisan abu-abu ini, yang todo ini dihapus. Ketik. Lanjut. Tombol baru ini fungsinya, jadi kalau di sini lagi ada teks, kalau kita klik baru semua kosong. Teks yang ada di text field ini kosong. Ya, jadi kita kasih komentar di sini mengosongkan text field. Nama setiap text fieldnya nih belum kita rubah. Jtext field 1, Jtext field 2, Jtext field 3, Jtext field 4, Jtext field 5. Terakhir di sini Jtext area. Kita lanjut. Jtext field 1. Set text. Ini kita kopas saja begini. 3, 4, 5, 6. Ini yang ini, khusus yang ini kita ganti jadi area. Nah, itulah the power of copy paste. Nah, beres. Ini untuk tombol new atau tombol baru. Kemudian kita akan membuat function untuk menampilkan data ke table. Di sini ketik di mana saja, di sini juga boleh. Enter 2 kali, ke atas lagi 1 kali. Private void get data namanya. Try, dia fungsinya untuk menampilkan data dari database ke table. Try sama dengan kurung buka biasa, connection delta. Waduh, sorry, ini salah. Karyawan, ya, nama package-nya karyawan. Tapi di sini masih salah ya. Oh iya, benar tuh. Koneksi. Yang ini koneksi, terus koneksi DB. Nah, itu ada tuh, tinggal enter lagi, titik koma. Nah, nggak ada yang error kan. Kemudian Java titik SQL titik statement, terus nama variabel stm sama dengan con titik create statement, terus lagi Java titik SQL titik
result set, kita kasih nama SQL, nama result setnya stm titik execute query. Nah, ini yang paling atas, execute query. Nah, select, boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf besar, biar lebih kebaca. Select pakai huruf besar lah. Select bintang from, nama tabelnya tadi apa guys? Nama tabelnya adalah tb_karyawan. From tb karyawan. Nah, ini jtable 1 set model, enter. db util pakai s, utils, result set to be to table model, enter. SQL. Nah, sudah. Turun ke bawah sini satu, catch, dia untuk menangkap SQL exception. Nah, begini saja cukup. Ya sudah. Kemudian coba kita run. Nah, belum ada ya. Ini belum berfungsi, baru tokonya udah. Nah, berfungsi tombol barunya. Get data nanti akan kita panggil, jadi belum berfungsi, belum menampilkan data ke table. Sekarang kita lanjut ke mana dulu nih ya? Sebentar, saya cek dulu. Ke form load form utama. Adanya di atas nih, di sini nih. Mana head? Nah, ini dia nih. Di sini kita panggil yang get data tadi. Get data, supaya begitu formnya itu dibuka ya, si data yang ada di database-nya itu langsung dipanggil. Oke, jajal lagi. Nah, dia sudah terpanggil ke sini ya. Jadi fungsinya di sini nih, get data, fungsi dari get data. Jadi dia memanggil data yang ada di tb karyawan itu. Oke, kita lanjut lagi ke tombol simpan sekarang. Tombol simpan nih, klik kanan, events, action performed. Kalau saya terlalu cepat ngejelasin, silakan di pause saja itunya, video tutorialnya. If data baru sama dengan true, try string SQL. Sekali lagi, string huruf S nya itu huruf besar, sementara yang ini bebas mau huruf besar semua.
atau huruf kecil semua atau kombinasi begini, terserah. Tapi untuk mempercepat pengetikan pakai huruf kecil saja semua. Sama dengan perintah SQL untuk menyimpan ke table adalah insert into. Nama tabelnya adalah TB karyawan. Jangan sampai typo. Values. Secara berturut-turut. Dia kan urutannya ID karyawan, nama, nick, jabatan, nomor HP, alamat. Ya, jadi harus berturut-turut tuh. ID karyawan diambil dari mana? Ya, dari text field 1, nama karyawan dari text field 2, nick text field 3, jabatan text field 4, nomor HP text field 5, sementara alamat dari text area. Itu harus berurutan dan namanya jangan salah. Kutip 1, kutip 2, tambah, terus ketik J text field 1 titik get text. Nah, begitu. Kemudian ditutup oleh tanda tambah kutip 2 kutip 1 koma. Nah, itu satu set seperti itu. Satu set ada kutip 1, kutip 2 tambah j text field-nya, kemudian get text. Nah, gampang kan? Nah, ini kita blok sampai sini. Kemudian kita copy, klik di sini ya, di antara koma dengan titik 2 yang terakhir, kutip 2 yang terakhir, taruh di sini, diklik di situ, kemudian paste. Nah, kita dapat 2 karena di sini ada 6, ya kita paste sampai 6. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terakhir ini komanya kita hapus. Set. Kemudian diganti dengan kurung tutup. Nah, di ujung sini titik koma. Nah, gitu loh. Jelas ya? Sekali lagi tadi ulangi. Ini di blok segini sampai koma. Di bloknya sampai koma. Ulangilah. Nah, ini kita copy sampai sini, copy, kita blok, oke sampai sini, klik di sini di ujung, paste 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ke-6 ini komanya kita hapus, kita kurung tutup, kemudian di ujung sini kasih titik koma. Nah, kemudian ini diganti dengan 2, yang ini 3. Allahu Akbar, sudah zuhur, sudah ada azan zuhur. Nanti tutorialnya kita pause dulu sebentar, tapi di videonya tidak akan ada jeda atau pause. Nah, ini area 1. Kalau sudah selesai enter. Asyhadu an la ilaha illallah. Java titik SQL titik connection sama dengan asyhadu an la ilaha illallah.
Aduh, salah. Show message dialog. No. Ini ada koma, dihapus. Turun 1 di sini. Catch. SQL exception. Oh, salah. Kurung buka kurawang. Kita copy yang ini sampai sini. Ctrl C, taruh di sini, paste. Titik koma. Turun 2, else, kurung buka kurawal, enter, try, kurung buka kurawal lagi, enter, string SQL sama dengan update tb. Nah, kalau yang sebelah bawah sini dia fungsinya untuk mengupdate ya. Update. Kalau yang pertama ini sebagai tombol simpan, kalau yang ini sebagai tombol update. Jadi maksudnya satu tombol yang sama, tombol simpan ini dia dua fungsi sekaligus. Yang pertama menyimpan pertama kali ke table, yang kedua adalah mengupdate atau yang mengedit yang ada di dalam TB karyawan ini. Kita lanjut. Set nama karyawan sama dengan seperti tadi, jtext field 2. Jtext field satunya kan untuk ID karyawan. Kalau yang nama karyawan itu dia diambilnya dari jtext field 2. Kemudian tambah 2 1 koma seperti ini. Kemudian ini bisa kita kopas nih segini nih sampai koma, ini kita copy lagi seperti tadi. Setelah nama karyawan ada nick sama dengan tinggal paste. Nah gitu, ininya jangan lupa diganti jadi jtext field 3. Selanjutnya setelah nick adalah jabatan. Ketik dulu jabatan sama dengan baru Ctrl V. Nah, setelah itu ini jangan lupa kita ganti jadi jtext field 4. Setelah jabatan ada no_hp sama dengan Ctrl V. Terus ini jadi jtext field 5. Terakhir adalah alamat sama dengan Ctrl V. Nah, ininya jtext area 1. Nah, ini terus kita kasih where, kondisinya where ID karyawan, maksudnya adalah yang ID karyawannya adalah Ctrl V. Di sininya jtext field 1, gettext
titik koma. Nah, kalau di di file yang saya kasih tutorialnya yang di Word itu ada 4 baris, dibuat 1 baris seperti ini ya. Nah, ini scriptnya seperti ini, silakan dilihat. Ini untuk nik, alamat. Nah, itu sudah. Kemudian setelah script SQL-nya, titik SQL titik connection sama dengan connection, nama package-nya karyawan, huruf K-nya huruf besar, jangan sampai salah, karyawan, koneksi, enter, titik, koneksi DB, enter, titik koma. Nah, begitu, enter lagi. Nah, sip. Java SQL, terus prepared statement PST sama dengan prepare statement. Nah, ini prepare statement SQL, titik koma, PST, execute, enter, titik koma. J option pen, show message dialog, perubahan berhasil disimpan ke database. Nah, terus ke bawah 1 kali, catch SQL exception, kurung buka kurawal, enter. Ini copy, paste, cuman ininya kita nggak pakai, cukup huruf E seperti ini. Kemudian ke bawah 2 kali, get data. Nah, sudah ya. Kalau kurang jelas scriptnya bisa dilihat di lampiran video tutorial ini. Filenya bentuk Word. Sekarang kita coba tombol simpan. Misalkan Udin, nik, jabatan, Serang, simpan. Wah, ada yang salah ini. Data tulang for kolom jabatan. Oke, tulong artinya dia terlalu panjang. Di sini jadi yang ada di sini terlalu panjang, lebih panjang dari ini 15 lengths-nya ini. Ya, lengths-nya tadi. Kita hitung coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 lebih 2. Nah, simpan. Nah, data berhasil disimpan ke dalam database. Oke, langsung ada di sini ya. Berarti tombol simpannya berhasil. Nah, kalau kita lihat di sini, nah datanya sudah ada 2 nih, Eskom dengan Udin. Oke, tombol simpan berhasil. Selanjutnya kita ke tombol delete. Tombol delete. Tombol baru sudah, tombol simpan sudah, tombol delete sekarang. Klik kanan, events, action performed. Nah ini dia, ini kita hapus. Try lagi. String SQL sama dengan perintah SQL-nya kita masukkan delete from, nama tabelnya TB karyawan, where ID karyawan sama dengan rumusnya adalah kutip 1 kutip 2 tambah jtext field 1 titik get text, kebalikannya tambah kutip 2 kutip 1. Sudah. Terus kita buat koneksinya java titik sql titik connection sama dengan ini nama package-nya karyawan, terus koneksi, terus koneksi DB. Lanjut java titik sql titik prepared statement pst sama dengan con prepare statement, enter, terus SQL betul, ini kita hapus. Nah, sip. PST titik, wah salah, PST titik execute, terus J option pane, huruf besar huruf kecil diperhatikan, show message dialog. Oh, ya. Save text, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 area. Nah, kemudian di sini catch SQL exception I. Nah, kemudian di enter get data. Oke, ini dia tombol data segini scriptnya. Sekarang kita jajal lagi run.
Yang ini. Oh ya, ini perintahnya kan gini. Hapus dari tabel karyawan yang ID karyawannya seperti yang ada pada JText Field 1. Ini kan tidak ada nih ID karyawannya. Kita tidak bisa hapus. Ya. Jadi meskipun muncul tulisan seperti ini, datanya tidak terhapus. Kecuali kita ketik manual di sini 14 134. Baru terhapus. Nah, jadi syaratnya kalau kita klik tabel ini, datanya muncul di sini, baru bisa kita edit atau kita hapus begitu. Oke, satu lagi terakhir, kita akan membuat kode untuk JTable supaya kalau kita klik data yang ada di sini, rinciannya muncul di sebelah kiri sini. Caranya dia events, terus cari mouse clicked. Nah, di sini kita hapus. Get selected row, string Astagfirullah. Ini bahasa dari mana? Dari mana itu bahasa? get model, get value at row, 0, terus to string titik koma. Nah, lanjut. SQL connection karyawan titik koneksi, enter, titik koneksi DB, enter, terus Java SQL titik statement STM, create statement Java SQL result set kita kasih nama SQL, terus STM execute query select bintang from, nama tabelnya TB karyawan, where ID karyawan sama dengan 1, 2 tambah kemana-mana, tambah tabel klik tambah 2, 1.
Nah, 2, 1, 2, kurung tutup, titik koma. Sip. If SQL.next then atau maka string ID sama dengan SQL.get string apanya yang salah ini bos? SQL.next ya itu udah betul. Kenapa dia menolak? STM select bintang from TB karyawan where ID karyawan sama dengan 12 tambah tabel klik tambah 212 ya sudah betul. If scale get string ID karyawan yang ini dari JText field 1 set text ID. Nah, ini kita bisa pakai trik yang sama. Ini 2 baris kita copy, taruh di sini, paste sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal di sini ganti yang ini nama. Setelah nama ada nick. Setelah nick ada jabatan. No HP. Alamat. Ini tidak perlu sama ya dengan yang ada di database, soalnya ini nama variabel. Yang ini tipe variabelnya string. Jadi bebas saja yang ada di sini mah. Mau angka juga boleh, pakai angka. Tapi angkanya harus pakai huruf kalau untuk nama variabel itu. Kemudian nama text view-nya 2, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini JText area. Nah, kemudian ininya diganti sama nick, jabatan, no HP, alamat. Nah, tinggal ini, kalau yang ini baru samakan dengan yang ada di database. Get string. Alamat. Oke, sudah nih. Di bawahnya di sini di kurung-kurung awal kedua catch exception Oke, selesai. Sekarang kita coba. Nah, munculkan di sini. Baru kita coba. Jabatan, nomor HP, asal saja begini.
simpan. Nah, sudah tersimpan ya. Bisa kita misalkan kita edit di sini serang. Nah, berbahan berhasil disimpan, berubah jadi serang di sini. Misalkan di sini manajer pemasaran, simpan. Nah, ini jadi sudah berubah. Mau kita hapus juga mudah saja, tinggal kita klik di sininya. Oh ya, betul sekali, ini kalau kita klik di sininya berubah. Jadi seperti ini ya. Oke. Ini kalau kita hapus, ya sudah dia terhapus. Ini belum kita beri script. Yang ini nih, ini kita perbaiki lah. ID karyawan, nama karyawan, yang ini NIK, kemudian yang ini jabatan, yang ini HP, alamat. Ininya masih seperti ini ya. Simpan. Oke. Wah, jadi error. Kenapa ini error? Karena yang tadi kita ganti ini ya. Ternyata ini memang harus sama persis dengan yang ada di database. Nah, gini. Oke lah, kita ikutin aja. Alamat. Nah, baru bisa. Kita cek di get data. Mana ini get data? Ini get data. Kelewat tadi get data. Oh ya, saya lupa untuk mengedit header atau title yang ada di sini. Ini sebenarnya sudah kita lakukan ya. Tapi tetap dia ngambilnya ke database lagi. Oke. Terakhir satu lagi dari tadi satu lagi aja. Event action tombol keluar karena dia aplikasinya ini cuma satu form, jadi kalau dia keluar dia harus keluar dari sistem. Kalau biasanya kan kalau dia banyak form dia cukup close aja, tapi karena dia ada banyak di sini ya, biasanya kan cuma close aja begini. Karena dia ada banyak form, cuman ada satu form, nah dia pakainya sistem exit. Nah, jadi kalau kita run, ya kalau kita klik keluar ya sudah berhenti dari sistem. Jadi dia tidak tersisa atau tidak tertinggal di RAM, tidak tertinggal di task manager gitu. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Durasinya udah panjang banget. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipraktekkan buat nambah-nambah wawasan. Sampai ketemu lagi di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.